Halo, selamat datang di Hello Coding. Kali ini kita akan mengimplementasikan JWT atau JSON Web Token untuk melakukan Authentication Login API pada project Laravel. Jadi JWT itu sendiri merupakan sebuah token berbentuk string panjang yang random yang bisa kita lihat di layar presentasi kita. Gunanya sendiri untuk melakukan sistem autentikasi dari pertukaran informasi. Jadi sebagai contoh, aplikasi client side yang ingin melakukan request API ke aplikasi server side atau sisi server membutuhkan keamanan dalam mengautentifikasi bahwa aplikasi client side tersebut memang memiliki hak dalam melakukan request API, sehingga dibutuhkan sebuah token yang dapat dikenali oleh server side atau penerima request. Sistem tersebut bisa diimplementasikan dengan JWT. Nah, seperti kita lihat di gambar ini, bahwa kita sebagai pengguna itu akan melakukan autentifikasi dengan mengirimkan credentials. Credentials itu contohnya seperti username atau email dan password ke server side, di mana server side ini jika mengenali kredensial tersebut akan mengirimkan JWT token atau token ke kita, sehingga kita sebagai pengguna dari aplikasi client side akan memasukkan token tersebut yang gunanya untuk mengirim berbagai request terhadap berbagai jenis REST API yang disediakan oleh server side. Nah, kita lihat di sini arah panahnya bahwa aplikasi client side akan mengirimkan sebuah request API disertakan dengan token yang sudah didapatkan dari server side tersebut melalui header untuk untuk mengakses REST API-nya. Lalu REST API ini akan meminta data dari server side, sehingga nanti REST API juga akan mengembalikan result atau data kembali kepada aplikasi client side. Jadi secara gambaran umumnya JWT itu tuh adalah bentuk dari keamanan ya, atau bentuk dari autentifikasi bahwa pengguna atau aplikasi client side tersebut memiliki hak dalam berbagi informasi dengan server side. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba mengimplementasikan JWT Auth atau library JWT Auth pada project Laravel kita. Jadi langsung saja kita akan membuka website dokumentasi dari JWT Auth atau library JWT Auth yang nantinya akan kita implementasikan pada Laravel. Nah, nanti link URL dari dokumentasi ini akan saya tautkan di deskripsi. Nah, kita lihat bahwa di sebelah kiri kita lihat ada Laravel installation, kita bisa buka saja langsung. Nah, kita lihat di sini sudah lengkap bagaimana cara kita mengimplementasikan JWT Auth pada project Laravel kita. Kita mulai dengan melakukan instalasi via Composer. Nah, di sini saya sudah menyediakan suatu project Laravel yang belum diimplementasikan JWT Auth sama sekali. Nah, untuk pertama kali, jika kita kembali lagi pada website dokumentasi, pada bagian install via Composer, kita tinggal masukkan saja command line ini, Composer require Timon JWT Auth ini pada project kita. Nah, kita buka saja terminal di dalam Visual Studio Code, new terminal. Lalu kita ketikkan Composer require Timon/JWT Auth. Lalu enter. Nanti kita tunggu saja sampai instalasi selesai. Nah, kebetulan saya sudah melakukan instalasi. Nah, proses selanjutnya, kita lihat lagi di dokumentasi tersebut, bahwa proses selanjutnya adalah kita harus menambahkan service provider jika Laravel kita itu tipenya di atas 5,4
versi Laravelnya ya. Cara cepatnya kita harus mencari config/app.php. Kita copy saja, nanti kita masukkan di bagian providers. Kita buka lagi project kita. Nah, cara cepat kita dalam mencari app.php tersebut daripada kita mencari satu-satu melalui config lalu app.php seperti ini. Cara cepatnya kita ketik saja Ctrl P atau shortcutnya Ctrl P, lalu kita ketikkan app.php. Nah, kita ketemu. Kita cari bagian providers. Ini bagian providers. Nah, kode yang sudah kita copy tadi kita pindahkan ke sini. Save. Nah, setelah kita pindahkan providers, kita bisa melakukan publish config atau nanti akan tergenerate suatu file jwt.php setelah kita melakukan publish config ini. Nah, kita copy saja command line ini, tidak perlu diketik dari awal. Kita kembali lagi ke project, kita pastekan di terminal dan kita enter. Nah, setelah kita melakukan publish tersebut, secara otomatis ada suatu file yang akan di-generate secara otomatis yang bernama jwt.php. Proses selanjutnya, mungkin kita bisa lakukan php artisan jwt secret. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Ini untuk melakukan generate key pada file environment kita. Jadi kita ketikkan saja php artisan jwt secret. Jika kita cek pada file environment kita atau .env kita bisa melihat pada bagian bawah itu terdapat jwt secret. Kita harus mengubah file user model kita, di mana kita harus melakukan implementasi jwt subject dan menambahkan dua metode utama, get jwt identifier dan get jwt custom claim. Nah, langsung saja kita kembali lagi ke project kita, lalu kita cari model user, biasanya terdapat di app user.php, ini dia. Atau dengan cara cepat juga boleh, dengan cara Ctrl P tadi. Nah, kita implementasikan, kita taruh koma di sini, jwt subject. Oke, jwt subject. Nah, kalau masih merah-merah seperti ini, karena kita belum mengimplementasikan dua metode utama yang harus kita tambahkan. Kita copy saja dari dokumentasi. Kita copy, kita pindahkan di sini. Secara otomatis nanti bagian merah tersebut akan hilang. Nah, proses selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada file auth.php atau auth.php ya. Kita ikuti, kita buka auth.php, lihat di bagian providers apakah sudah sama. Default guardnya adalah API, passwordnya users. Oke, sudah sama. Lalu kita lihat juga di bagian guards-nya, API, drivernya JWT, dan providernya user. Kita lihat juga di bagian bawah sini. Ini sebenarnya seharusnya tidak sama ya. Ini kebetulan saya sudah melakukan uji coba sebelumnya, jadi ini sebenarnya sudah saya ubah sesuai dengan yang diminta dari dokumentasi. Kan root, di mana root ini akan kita tambahkan middleware API untuk memberikan keamanan autentifikasi di mana root tersebut tidak akan bisa diakses kecuali melewati middleware API tersebut. Kita akan tambahkan saja di bagian roots.
Roots bisa kita buka di bagian folder roots, lalu API. Karena kan saja seperti ini. Sebenarnya agak sedikit beda dari dokumentasi, tapi sebenarnya sama saja, di mana terdapat middleware API di sini. Oke. Nah, kita sediakan beberapa routing untuk login, logout, refresh, dan juga untuk mendapatkan user yang sedang login atau me, sesuai dengan dokumentasi yang mereka minta ya. Lalu kita akan tambahkan controller PHP artisan make controller controller. Nah, untuk memisahkan dia dari controller web, kita akan masukkan dia ke dalam folder API /out controller. Sudah terbentuk seperti ini. Jika kita lihat di dokumentasi, kita tinggal copy saja yang mereka minta. Kita copy, kita pastikan. Kita lihat ada bagian-bagian merah ini. Sebenarnya ini lebih ke penulisan. Ini kita ganti saja ke dalam bentuk out seperti ini. Nah, kita ganti. Ini untuk logout juga. Juga ini. Oke. Controller ini berfungsi untuk melakukan eksekusi dari request yang sudah dikirimkan dari client side. Di mana contohnya di sini terdapat metode login. Nah, jika nanti client side akan merequest untuk melakukan login, maka disinilah tempat server side akan melakukan eksekusi apakah kredensial yang dikirim dari client side tersebut sudah benar. Di sini terdapat kode auth at attempt credentials. Nah, jika tokennya salah atau tidak benar, maka dia akan merespon dengan error atau unauthorized dan mengirimkan kode 401. Tetapi jika attempt-nya berhasil, maka dia akan mereturn atau merespon dengan mengirimkan token yang nantinya token ini akan digunakan untuk melakukan request API lainnya pada server side. Nah, kita lihat juga terdapat metode me. Metode me ini sebenarnya akan merespon dengan mengirimkan user yang sedang login. Dan juga ada metode logout. Metode logout di sini akan melakukan invoke atau menarik token yang sudah dikirimkan sebelumnya, sehingga token yang sudah dikirimkan sebelumnya itu tidak akan valid lagi. Lalu ada juga refresh. Nah, ini nanti kita sebenarnya tidak akan sampai di sini. Refresh ini seperti jika misalnya token yang dikirimkan sebelumnya itu sudah tidak valid atau expired, kita bisa melakukan refresh token. Nanti metode ini akan merespon dengan token yang baru, yang valid. Nah, begitu. Tapi di sini sebenarnya instalasi dari JWT Auth pada Laravel sudah selesai.
Nah, kita akan melakukan testing apakah JWT Auth ini bekerja dengan baik pada project kita menggunakan Postman. Nah, untuk menguji coba apakah implementasi JWT token tersebut sudah sesuai, maka kita coba saja melakukan serve dengan mengetikkan php artisan serve. Nah, kita lihat bahwa project dibuka pada port 8000, localhost 8000. Ini bisa kita copy saja URL-nya. Nah, kita coba buka Postman. Kita masukkan ke dalam bagian URL ini dan pilih metodenya adalah post. Karena jika kita lihat pada root sebelumnya, di api.php kita lihat bahwa login itu menggunakan metode post. Sehingga kita sesuaikan saja menggunakan metode post dan kita tambahkan API/login. Kenapa API/login? Kita kembali lagi pada project kita lihat bahwa pada root ini kita menggunakan namespace pertama yaitu API dan juga kita menggunakan identifier pada routing tersebut sebagai login. Itu kenapa kita menggunakan API/login. Nah, berikut kita langsung saja pilih di bagian body, lalu pilih row, dan di bagian sini kita pilih dengan JSON. Kita tulis saja kredensialnya yaitu email dengan menambahkan buka tutup kurung kurawal terlebih dahulu, ditambahkan dengan kutip email, lalu titik 2, kutip lagi, kita masukkan saja salah satu pengguna yang sudah saya daftarkan pada database dari project Laravel tersebut. Lalu password. Nah, seharusnya pengguna ini karena ada di dalam database project kita, seharusnya dia akan mengembalikan sebuah token. Kita coba send saja. Nah, kita lihat di sini ada access token. Inilah token JWT yang diberikan oleh server side atau project dari Laravel itu. Di mana token type ini tipenya adalah bearer dengan expire selama 3600 detik. Kita coba saja tes bagaimana kalau pengguna tersebut tidak ada. Kita coba tes ya. Kita salahkan saja mungkin passwordnya. Kita coba send. Nah, dia akan mengembalikan nilai error unauthorized atau tidak terautorisasi. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa implementasi JWT token pada Laravel kita ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kalau kita kembalikan lagi seperti semula, kita send lagi. Nah, token ini akan kita gunakan untuk untuk melakukan request API yang lainnya, kecuali request login ini ya. Sebagai contoh, kita akan mengambil user yang sudah mengirimkan kredensial dan sudah login tadi. Nah, itu menggunakan root yang ini, yang API me. Nah, kita copy saja ini. Kita lihat API, ininya adalah me. Nah, kita buka lagi sini. Nah, API me ini akan memanggil metode pada controller out controller method me. Kita lihat lagi out controller method me. Lihat dia akan mereturn respon berupa user yang sedang login. Kita coba send saja. Seharusnya ini gagal karena kita tidak mengirimkan token sama sekali. Nah, lihat the get method is not supported. Nah, kita salah ya memilih metodenya karena pada project kita seharusnya metodenya adalah post.
Kita tukar ke POS, send. Nah, dia akan mengembalikan bagian login seperti ini. Karena memang kita tidak mengirimkan token yang sudah diberikan sebelumnya, sehingga dia akan menyuruh kita untuk melakukan login terlebih dahulu. Nah, kita coba saja untuk mengirimkan token ya. Kita ketikkan pada headers, kita pilih headers, kita ketikkan authorization, lalu value-nya adalah bearer, spasi, kita masukkan token yang sebelumnya diberikan pada kita. Ini, kita copy, lalu kita pastekan. Setelah itu kita coba send. Nah, lihat. Kita coba lihat pada tampilan pretty-nya. Nah, kita lihat di sini respon yang diberikan oleh server side atau project Laravel kita itu adalah data pengguna atau data user yang sudah login. Oke. Ternyata untuk endpoint me juga bekerja dengan baik. Lalu bagaimana kalau kita coba logout? Kita copy, pindahkan ke sini, lalu metodenya kita tukar dengan post. Nah, me-nya kita ganti dengan logout. Oke. Sama seperti me ini, kita coba juga mengirimkan token authorization. Kita copy saja. Copy. Sini. Kita send ya. Nah, jika kita sudah sukses melakukan logout, akan muncul pesan successfully logout. Nah, jika sudah sukses logout seperti ini, seharusnya ketika kita minta lagi data user yang sedang login, seharusnya gagal ya. Seharusnya token tersebut sudah info. Nah, betul kan? Ini sudah gagal. Kita harus melakukan login kembali, lalu meminta data kembali dengan token yang baru. Bisa dapat simpulkan bahwa implementasi JWT token kita sudah bekerja dengan baik. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.